Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam SD se-Kabupaten Banyumas, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD negeri dan swasta se-Kabupaten Banyumas yang berbahagia, yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada sore hari ini kita bersama-sama dapat berjumpa, sekalipun hanya lewat media online ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rahmat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong umatnya yang kelak akan dapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan, izinkan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ketentuan puasa bulan Ramadan. Para Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, bahwa puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itulah yang dinamakan dengan puasa. Sedangkan puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam yang memenuhi syarat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan hukum bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib. Nah, sekarang kapan puasa Ramadan itu tiba? Ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan. Di antara cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan itu satu, melihat bulan atau yang biasa disebut dengan ru'yatul hilal, yang tentunya disaksikan oleh orang-orang yang adil. Yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hal ini dilakukan apabila terjadi cuaca buruk seperti mendung dan sebagainya. Yang ketiga, melalui ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, dalam melaksanakan puasa ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang yang berpuasa itu harus tahu syarat
dan rukunnya. Sementara syarat dibagi menjadi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah puasa. Sedangkan syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang, mohon maaf, yang beragama selain Islam ketika melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah. Karena syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Orang yang stres tidak wajib berpuasa. Yang ketiga adalah baligh. Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Orang yang tidak kuat berpuasa karena sangat tua atau sakit tidak wajib berpuasa. Namun secara syar'i ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh orang yang sakit ataupun orang yang sudah tua renta. Apa ketentuannya? Insya Allah nanti akan saya sampaikan di belakang. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, sedangkan syarat sah puasa itu ada 2. Yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang sedang terkena haid ataupun nifas, maka seyogyanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan ketika tidak melaksanakan puasa, maka puasanya menjadi haram. Yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Karena ada waktu yang kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Dalam kata lain, kalau kita berpuasa, kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kapan waktu kita itu diharamkan untuk berpuasa? Dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Yang keempat tanggal 13. Yang selanjutnya tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Atau tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah ini juga diharamkan untuk berpuasa. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah puasa, tentunya kita harus mengetahui rukun puasa. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa itu ada 2. Atau dalam bahasa lain, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Adapun niat puasa bulan Ramadan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari sebagai kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Sedangkan rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, adapun hal-hal yang membatalkan puasa, setidaknya ada 7 hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah-muntah dengan sengaja. Yang ketiga, gila, mabuk, pingsan atau berubah akalnya. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Yang kelima, keluar air sperma dengan sengaja. Yang keenam, berhubungan suami istri. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sedikit saya kupas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ketika kita sudah niat berpuasa di malam harinya, maka ketika fajar atau terbit fajar sudah menyingsing sampai dengan terbenamnya matahari, maka kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk makan dan minum. Manakala sekalipun makan dan minum itu sedikit, tapi dalam hati di hati untuk sengaja makan atau minum, maka puasa kita menjadi batal. Yang kedua, muntah-muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja itu jelas puasanya batal. Tetapi kalau ada orang yang muntah-muntah tidak disengaja, karena mungkin ada faktor masuk angin atau sebagainya, yang terpenting muntahnya itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga, gila, mabuk dan pingsan. Orang yang gila, orang yang puasa misalnya tiba-tiba gila, maka puasanya batal. Orang puasa siang harinya mabuk, tentunya langsung batal. Pingsan, batal. Berubah akal, batal. Maka kita di siang harinya ini tentunya kita harus hati-hati betul, jaga kondisi fisik kita agar jangan sampai kita tiba-tiba pingsan ataupun tiba-tiba kita berubah akal. Yang selanjutnya, keluar darah haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas ini spesifik atau khusus untuk orang perempuan. Manakala ada orang perempuan di siang hari tiba-tiba mengeluarkan darah haid atau nifas, maka puasanya batal. Yang selanjutnya, keluar air sperma dengan sengaja juga batal. Berhubungan suami istri di siang hari juga batal. Yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi pada kesempatan kali ini tentang ketentuan puasa bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah akan saya lanjutkan pada materi berikutnya, yakni masih seputar dengan pengetahuan ilmu fikih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila